Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatimah Nusaibah dengan NIM 22113050112 dengan program studi pendidikan Islam anak usia dini dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Kalimantan Timur. Di sini saya ingin menjelaskan hasil PPT saya yang berjudul Konsep Pusing Teknologi Pendidikan dan Penerapannya dengan mata kuliah Teknologi Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di sini saya sudah membagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada 5. Pertama, pengertian teknologi pendidikan. Kedua, definisi dan konsep. Ketiga, prinsip-prinsip penggunaan teknologi pendidikan. Keempat, penerapan teknologi pendidikan dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir itu yaitu kelima, tantangan dan peluang. Baik, kita lanjut. Pembahasan yang pertama itu ada pengertian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan konsep yang merangkum penggunaan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Ini juga melibatkan penggunaan berbagai alat seperti teknik dan strategi untuk memfasilitasi belajar yang efektif dan efisien. Yang pembahasan kedua ada definisi dan konsep dasar. Teknologi pendidikan telah berkembang pesat dengan berbagai definisi yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Adapun berikut beberapa definisi kunci. Yang pertama ada definisi IECT pada tahun 1994, Association for Educational, Communicational and Technology. Baik, menurut definisi IECT, teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja manusia melalui proses desain, pengembangan, penggunaan, manajemen, dan evaluasi teknologi pendidikan. Adapun definisi menurut IECT memiliki beberapa poin. Yang pertama, studi dan etika. Kedua, proses pembelajaran. Ketiga, sistem teknologi. Keempat, dukungan pembelajaran. Kelima, proses pembelajaran. Keenam, sistem teknologi. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, dukungan pembelajaran. Yang kedua, ada konsep dasar pembelajaran. Teknologi pendidikan berfokus pada meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memfasilitasi aktivitas belajar yang melibatkan pemahaman, ingatan, dan pikiran. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada prinsip-prinsip penggunaan teknologi pendidikan. Penerapan teknologi pendidikan harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu untuk mencapai hasil yang optimal. Baik, prinsip-prinsip teknologi pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada bahan bantu mengajar, kedua objektif pembelajaran, ketiga pengajaran dan pembelajaran, keempat kegunaan, kelima perancangan. Baik, untuk maksud dari bahan bantu mengajar yaitu contohnya seperti guru menggunakan aplikasi peta interaktif yang menampilkan berbagai ekosistem di Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan siswa untuk menjelajahi peta, melihat gambar dan video ekosistem, dan juga membaca informasi tentang karakteristik setiap ekosistemnya. Untuk contoh objektif pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis ekosistem di Indonesia dan menjelaskan hubungan antar komponennya. Untuk pengajaran dan pembelajaran ini, guru menggunakan aplikasi peta interaktif untuk memberikan demonstrasi dan mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan eksplorasi. Siswa dapat mengidentifikasi lokasi ekosistem, membandingkan karakteristiknya, dan menganalisis hubungan antar komponennya. Dan untuk kegunaan ini, aplikasi peta interaktif memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Jadi siswa dapat belajar dengan lebih mudah dan mendalam tentang ekosistem di Indonesia. Dan untuk perancangan, guru memilih aplikasi peta interaktif yang sesuai dengan objektif pembelajaran dan tingkat pemahaman siswa. Guru juga merancang kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan fitur-fitur aplikasi tersebut.
Lanjut masuk ke pembahasan bab 4 yang itu penerapan teknologi pendidikan dalam bidang pendidikan. Teknologi pendidikan telah mengubah lanskap pendidikan dengan berbagai aplikasi praktis. Beberapa contoh penerapan teknologi pendidikan yaitu meliputi pertama pembelajaran berbasis komputer, kedua pembelajaran jarak jauh, contohnya seperti Google Meeting, uh, Classroom, Zoom, dan yang ketiga simulasi dan game edukasi seperti game game puzzle atau dan lain-lain. Yang keempat alat bantu pembelajaran atau learning tools. Yang kelima ada media pembelajaran interaktif. Masuk ke pembahasan kelima yaitu ada tantangan dan peluang. Meskipun teknologi pendidikan menawarkan banyak peluang, terdapat juga tantangan yang perlu diatasi nih. Yang pertama ada kesadaran dan keterampilan. Kesadaran dan keterampilan ini maksudnya kesadaran dan keterampilan dari guru. Kesadaran kurang dan lebihnya, plus minusnya tentang teknologi pendidikan untuk pendidikan siswa-siswi, entah itu anak usia dini dan lain-lain, serta keterampilan dari guru ini tersebut. Dan yang kedua ada akses dan infrastruktur. Akses ini adalah untuk jangkauan teknologi pendidikan dari guru ke anak murid itu aksesnya harus terjalin bagus. Dan yang ketiga ada etika dan privasi. Untuk etika dan privasi ini menyangkut untuk guru, di mana guru ini harus menyimpan data anak tentang apapun itu. Sekarang masuk ke pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari PPT saya semua itu adalah teknologi pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di era digital. Dengan memahami konsep dasar, prinsip-prinsip, dan penerapannya pun, kita dapat memanfaatkan teknologi secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Namun, penting untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa penerapan ini teknologi pendidikan dilakukan secara bertanggung jawab dan etis. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.